Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi di ibadah tunas minggu ini. Gimana kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat dan semangat ya. Sebelum memulai kebaktian ini, Bu Nana juga mau mengingatkan anak-anak untuk selalu bersyukur karena Tuhan kita sudah menebus kita. Jadi anak-anak, untuk segala sesuatu yang kalian temui dalam hidup kalian, tetaplah semangat. Dan ada satu kekuatan untuk bisa menolong kalian adalah melalui doa. Seperti pujian pembuka di pagi ini, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Nah anak-anak, sebelum lanjut kita sudah memuji Tuhan, tapi kita akan sapa Tuhan Yesus dahulu ya. Mari kita satukan hati untuk memohon Tuhan memimpin di kebaktian ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena pagi ini Engkau tetap memberikan sukacita dan kesehatan bagi kami semua, meskipun kami masih harus beribadah di dalam rumah. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tempat kami semua, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Give thanks with a grateful heart. With thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich.
Shalom, selamat pagi sahabat Tunas Remaja. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya, kita patut mengucap syukur kepada Allah kita karena kasih, karena kebaikan, kemurahannya. Kita saat ini masih bisa diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepadanya. Sahabat Tunas Remaja, kini saatnya kita akan belajar bersama untuk merenungkan firman Tuhan, belajar mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, di dalam Minggu Prapaskah ini, tema yang akan kita renungkan bersama masih berkaitan dengan masa sengsara atau masa penderitaan yang harus Yesus alami untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa, untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa. Baik, tema di dalam renungan di ibadah Tunas Remaja pada pagi hari ini, temanya adalah tentang kuberikan bagimu. Kuberikan bagimu. Di dalam konteks ini berarti Tuhan Yesus melakukan sesuatu bagi kita. Tuhan Yesus memberikan sesuatu bagi kita. Dan mari kita akan buka bersama-sama dalam firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 25. Saya ulang. Mari kita buka bersama-sama di dalam firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 25. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Nah, Sobat Tunas Remaja yang dikasihi Tuhan, di dalam renungan kita pada pagi hari tentang kuberikan bagimu, kalau kita membaca dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai ke 25 tadi, ada sebuah pesan, ajakan, keteladanan yang dilakukan oleh Tuhan untuk kita. Surat Petrus 1 ini ditujukan kepada jemaat yang berada di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, dan Asia Kecil. Surat ini berisikan ajakan agar jemaat-jemaat Kristen saat itu mengarahkan hidupnya kepada pola Kristus yang menderita. Jemaat-jemaat Kristen masa itu sedang berada dalam penganiayaan. Ya. Kalau bisa kita katakan sama dengan masa perbudakan, ya, orang yang dianggap sebagai budak, ya, sebagai hamba. Ya, ia adalah milik tuannya. Jadi kadang-kala tuannya melakukan hal-hal yang ia sukai, apapun, ya, kadangkala memukul dan sebagainya, itu terjadi.
Dan ya, ada penguasa yang bertindak sewenang-wenang dan bertindak kejam kepada mereka. Ya. Tetapi kita bisa belajar di sini. Apakah di dalam surat Petrus tadi kepada jemaat itu mengajarkan untuk membalas sesuatu yang jahat dengan jahat, ya, atau melakukan sesuatu yang melawan kepada tuannya? Ya, tidak. Justru kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-18 tadi, ya, saya akan membacakan di dalam ayatnya yang ke-18 tadi. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ya, dan ayat 19, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Nah, di sini Petrus justru memberikan semangat, memberikan nasihat kepada jemaat saat itu untuk tetap melakukan yang terbaik. Meskipunlah tuannya berlaku kejam, bengis, tindakannya semena-mena, tetapi tidak ada perkataan dari Petrus yang mengajak mereka untuk melawan, ya, untuk membalas sesuatu yang jahat dengan kejahatan, tidak. Dan ini sama seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Kuberikan bagimu di sini ada satu hal yang sudah dilakukan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita membaca ayat demi ayat tadi, kita bisa melihat betapa luar biasa, ya, betapa hebatnya apa yang dilakukan Tuhan untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Ya. Di dalam firman-Nya tadi, sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Kalau kita melihat kembali peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus berbuat salah? Ataukah Tuhan Yesus berbuat dosa? Sama sekali tidak, tetapi ia harus menanggungnya. Karena itu adalah kehendak Allah, Bapa yang di surga. Saat kita diizinkan untuk mengalami hal-hal tersebut, penderitaan-penderitaan yang harus dialami, hal-hal buruk yang harus kita alami, karena itu menjadi kehendak Allah yang harus kita lakukan, ya, kita patut bersyukur karena itu adalah kasih karunia. Tetapi berbeda saat kita melakukan sesuatu, ya, kemudian kita harus dihukum, kita harus ditindak, ya, karena pelanggaran dosa yang kita lakukan, itu bukan kasih karunia. Ya, saat kita disiksa atau saat kita dihukum karena kita mencuri, ya, saat kita berbuat jahat, ya, saat kita melakukan sesuatu yang menyimpang, nah, itu bukanlah kasih karunia. Kasih karunia kita dapatkan jika kita selalu berbuat baik, kita sama sekali tidak berbuat dosa, tetapi kita harus menanggung penderitaan dan kita kuat untuk menjalaninya. Itu menjadi sebuah kasih karunia dari Allah. Sahabat tunas remaja yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya jika kita melihat kembali peristiwa penyaliban, atau mungkin kita pernah melihat di dalam film Passion of the Christ itu, bagaimana Tuhan Yesus harus menjalani itu semuanya. Ya, di dalam ayat yang kita baca tadi, bahkan pada saat Tuhan dicaci maki, Tuhan tidak membalas dengan caci maki. Pada saat Tuhan Yesus didera, disiksa, dicambuk, sama sekali Tuhan tidak membalas. Bahkan tidak ada kata-kata umpatan atau kata-kata kotor yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Saat harus menjalani itu semuanya, saat harus melewati itu semuanya. Kalau kita melihat film Passion of the Christ, luar biasa, ya. Jadi luar biasa apa yang harus dialami Tuhan Yesus saat dia harus memikul salib, ya, dalam kondisi tubuhnya yang sudah banyak mengeluarkan darah. Tuhan Yesus harus memikul salib, membawa salib,
Dan itu luar biasa beratnya. Ya. Kemudian kita melihat proses bagaimana Tuhan Yesus disalib. Paku, ya, yang ditancapkan di tangannya, di kakinya. Mahkota duri yang harus dikenakan di kepalanya. Dan itu sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Ya, di dalam masa Prapaskah ini kita diajak refleksi melihat bagaimana penderitaan yang sudah Tuhan lakukan. Ya. Kuberikan bagimu. Tuhan melakukan itu semuanya untuk kita. Ya. Seharusnya Tuhan tidak menanggung itu, karena Tuhan Yesus sama sekali tidak berbuat dosa, tidak melakukan dosa, tidak berbuat jahat, tetapi harus menanggung itu semuanya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Ada sebuah pujian di dalam NKB 84. Ya. Pujian ini juga mengisahkan tentang apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang sudah Tuhan perbuat. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Kita akan melihat syairnya seperti apa, dan saya akan coba untuk menyanyikan di dalam pujian di NKB 84. Ya, saya lihat dulu. NKB 84, judul pujiannya adalah Kuberikan Bagimu Tubuhku Darahku. Ya. Lagu aslinya adalah I Give My Life For Thee. Ya. Lagunya begini. Kuberikan bagimu tubuhku darahku, Engkau pun ku tebus, selamat jiwamu. Bagimu ku beri hidupku, apakah balasmu? Bagimu ku beri hidupku, apakah balasmu? Ku sudah disesat, tersiksa dan pedih, supaya hilanglah dosamu yang keji. Ku pikul salib bagimu, apakah balasmu? Ku pikul salib bagimu, apakah balasmu? Untuk lebih jelasnya saya akan bacakan dari bait yang pertama tadi. Kuberikan bagimu tubuhku, darahku, engkau pun kutebus, selamat jiwamu. Bagimu kuberi hidupku, apakah balasmu? Bagimu kuberi hidupku, apakah balasmu? Di dalam pujian ini ada 4 bait, dan bait yang ketiga yang tadi saya nyanyikan akan saya bacakan juga. Ku sudah disesah, tersiksa dan pedih, supaya hilanglah dosamu yang keji. Ku pikul salib bagimu, apakah balasmu? Ku pikul salib bagimu, apakah balasmu? Sahabat tunas remaja yang dikasihi Tuhan, dari pujian tadi kita bisa melihat, kita bisa merenungkan kembali betapa besar pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Yesus untuk kita.
Dan ini menjadi teladan buat kita. Saat Yesus diizinkan untuk mengalami itu semuanya, saat harus melewati penderitaan itu, saat harus menjalani semuanya, Yesus adalah sosok yang taat menjalani itu. Apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Bapa di surga, Tuhan menjalani itu semuanya. Apakah tidak ada rasa ketakutan? Sebagai manusia, dalam wujud manusia, ada ketakutan. Tetapi kita bisa melihat ketaatan yang luar biasa yang sudah ditunjukkan, yang sudah diteladankan oleh Yesus. Yesus melalui itu semuanya. Yesus menjalani itu semuanya. Yesus tidak menjadi takut. Yesus tidak menjadi menghindar, tetapi Tuhan Yesus menjalani itu semuanya karena Ia yakin dan percaya bahwa apa yang dilakukan itu adalah untuk satu hal yang luar biasa sebagai bagian dari penyelamatan manusia dari dosa-dosa. Kita bisa melihat hal yang dilakukan Tuhan itu untuk kita. Sahabat tunas remaja, bahwa Tuhan menebus kita, Tuhan menyelamatkan kita dari dosa, bukan dengan emas perak, bukan dengan barang fana, tetapi dengan pengorbanan Tuhan Yesus, dengan darahnya yang mahal, dengan kematiannya di kayu salib. Tuhan melakukan itu untuk kita semuanya. Tuhan melakukan itu untuk menyelamatkan kita. Di dalam masa Prapaskah ini, mari kita semuanya untuk memiliki hati seperti Yesus, hati sebagai hamba. Kita memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, tidak tergoyahkan oleh kondisi dunia. Saat kita diizinkan Tuhan untuk melewati penderitaan, saat kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani itu semuanya, mari kita tetap memberikan yang terbaik. Mari, teladan yang sudah Tuhan Yesus lakukan, yang sudah Tuhan Yesus berikan, yang sudah Tuhan Yesus contohkan sebagai teladan yang baik. Biarlah kita sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya, meskipun kita di masa-masa remaja, di masa-masa muda kita ini, kita menjadi terang itu. Kita mampu untuk menjadi garam dan terang. Kita mampu untuk meneladani sikap Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah terang itu tetap bercahaya atas kita semuanya. Masa sengsara Tuhan Yesus yang harus dialami, biarlah semakin mengingatkan kepada kita akan kasih-Nya yang luar biasa, akan pengorbanannya yang luar biasa. Dan biarlah itu senantiasa menjadi kekuatan bagi kita. Biarlah itu senantiasa menjadi rema untuk kita. Jika Yesus sudah memberikan yang terbaik untuk kita, apa yang akan kita berikan untuk kemuliaan Tuhan? Marilah kita belajar bersama-sama untuk memberikan hati kita, untuk memberikan hidup kita, untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih atas segala hal yang sudah kita dengarkan bersama. Biar ini menjadi kekuatan kita, menjadi penyemangat kita, menguatkan iman percaya kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.
bagaimana dengan firman Tuhan tadi, sungguh sangat menguatkan kita ya. Jadi kita tetap harus bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Bagaimana caranya? Ya, dengan melakukan perbuatan baik. Contohnya dengan menggunakan waktu kalian sebaik-baiknya. Kemudian tidak berbuat jahat, tidak berkelahi kalau ada beda pendapat mungkin dengan kakak, adik atau dengan teman. Dan tetap rajin mengikuti ibadah karena itulah kekuatan kita. Sebelum kita menutup, kita masih ada satu lagi untuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan membawa dalam persembahan. Siapkan persembahannya ya anak-anak ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Anak-anak, mari kita bawa persembahan kita ke hadirat Tuhan dengan kita berdoa. Kita akhiri nanti dengan doa Bapa kami ya anak-anak dari rumah. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberi kesempatan pada kami untuk boleh mempersembahkan yang sedikit ini Bapa, dari begitu banyak berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kiranya persembahan yang sedikit ini boleh Engkau terima di dalam hadirat-Mu. Bapa, kami juga mau undur diri dari ibadah ini dan kami juga memohon bimbingan-Mu untuk menjalani hari-hari kami selanjutnya. Kami membawa seluruh doa ini hanya di dalam kesempurnaan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kan hanya Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Anak-anak, untuk persembahannya kalian boleh menyerahkannya ke kantor gereja di Jalan Kerapu, atau mungkin boleh dititipkan ke orang tua pada saat kebaktian offline di hari Minggu. Dan selain itu bisa juga ditransfer ke Bendahara GKI. Begitu ya anak-anak ya. Untuk selanjutnya kita akan menutup kebaktian ini dengan tetap bersyukur, bersukacita, dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa anak-anak, Tuhan berkati. Pakai masker. Bukan begini juga, tapi seperti ini. Masker kertas hanya boleh dipakai sekali saja. Pakai masker dengan benar. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir selama 20 detik. 20 detik. Atau pakai cairan pembersih jika keluar rumah. Cuci tangan dengan benar. Jika berada di luar rumah, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Jaga jarak dengan benar. Lindungi dirimu dan orang lain. Dan bantu hentikan penyebaran COVID-19.